Selamat datang di Podcast Dinkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sedulur sehat Kota Semarang. Kembali lagi dengan saya Ira Sulistiana seperti biasa dalam acara Podcast Dinkes. Dan setiap episode kita akan selalu menghadirkan pembicara ahli. Kali ini kita kedatangan Dr. Eko Adi Pangarsa di sebelah saya. Dokter, apa kabar hari ini, Dokter? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Dokter. Dokter Eko Adi ini adalah dokter spesialis penyakit dalam untuk sub spesialisnya, Dok, ya, di hematologi, medical onkologi konsultan gitu, Dok. Ya. Oke, jadi kita hari ini akan bahas tentang penyakit kanker gitu, Dok. Ya. Cuma mungkin kita sebelum bahas masalah kanker, dan kita biasanya ada fakta dan mitos, Dokter. Kita mau tahu dulu sebenarnya ini sub spesialis dokter itu medical onkologi itu apa ya, Dokter, ya? Kita agak baru denger ini, Dokter, terutama saya. Ya. Jadi hematologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang semua penyakit darah. Penyakit darah ini, jadi kita spesialis penyakit dalam. Setelah itu kita sekolah lagi tuh berapa tahun untuk mendalami itu. Kita ngambil spesialis. Di hematologi kita belajar tentang penyakit hematologi penyakit darah. Jadi ada anemia misalnya, thalassemia, kemudian hemofili, kemudian leukemia, itu termasuk penyakit-penyakit darah tapi yang keganasan dan yang tidak keganasan. Kalau medical oncology itu lebih bagaimana kita melakukan pengobatan kanker gitu dengan pengobatan sistemik. Jadi lebih pada kemoterapi untuk semua kanker gitu. Jadi baik kanker darah, baik kanker solid tumor gitu ya. Jadi dari breast cancer dan sebagainya. Itu medical oncology. Pengobatan, ya. Ada di kemo, ada yang di bedah, gitu. Nah, itu bagaimana sebenarnya untuk pengobatan kanker? Pengobatannya seperti apa? Ya, jadi pengobatan kanker secara garis pokok ada 3. Jadi satu adalah pembedahan, kemudian yang kedua adalah radiasi, ya, kemudian yang ketiga adalah pengobatan terapi sistemik. Terapi sistemik itu bisa dengan minum, bisa dengan injeksi, bisa dengan kemo, bisa dengan imunoterapi gitu. Jadi itu adalah ilmu tersendiri. Jadi kayak kita mendalami yang terapi sistemik gitu. Yang obat dengan injeksi, dengan minum dan sebagainya. Ya. Kemo kan ini saya koreksi kalau salah, ya, kan memang basicnya karena kita hadirkan yang namanya kemo itu setahu saya disinar, sedangkan radiologi itu juga apakah juga disinar? Bedanya kemo dan radiologi apa, Dokter? Jadi kalau radiologi itu ilmu tersendiri sebetulnya. Jadi radiologi itu adalah ilmu yang bisa radiologi diagnostik. Misalnya kita ronsen sakit TBC atau enggak, patah tulang atau enggak, kita pakai ronsen dan seterusnya, itu radiologi diagnostik. Ada lagi radioterapi gitu. Nah, radioterapi itu salah satunya adalah radiologi onkologi. Jadi sinar yang digunakan untuk kasus-kasus keganasan gitu. Untuk kanker. Nah, pembedahan dan radiasi itu sifatnya lokal. Artinya dia hanya akan di situ gitu. Jadi kalau kita mau ngoperasi payudara, ya kita di payudara aja kan. Kita nggak sampai kemana-mana gitu. Radiasi juga sama. Dia hanya mengobati sinar di lokasi itu gitu. Dia nggak sampai kemana-mana. Ya, satu titik gitu. Nah, kalau sistemik karena dia bisa mengenai semua. Jadi begitu obat kita masukkan sebetulnya, makanya ada kita lihat kalau kita lakukan kemo, ada yang rambutnya rontok, meskipun kita masukinya di sini gitu. Karena dia memang kena ke semua. Ya kena ke jantung, kena ke paru-paru, kena ke ginjal, semua kena gitu. Sehingga itu kan perlu sesuatu yang khusus gitu supaya tidak mengenai sel yang sakit dan meminimalkan akibat di sel yang sehat. Ya, sehingga ada ya itu. Jadi ada beberapa kanker yang mungkin memang utamanya memang dilakukan pembedahan gitu. Tetapi ada beberapa juga kanker yang memang titik utamanya justru dilakukan kemoterapi gitu. Pembedahan hanya sebagai alat diagnostik. Misalnya kita hanya melakukan biopsi gitu, tapi kemudian kemoterapi menjadi salah satu yang utama karena yang bisa menyembuhkan justru kemoterapinya gitu misalnya gitu. Jadi tergantung jenisnya. Ada skill sedikit tentang cancer dan pengobatannya. Ini saya udah
udah gatel mau nanya fakta dan mitos seperti biasa gitu, karena ini akan lebih mendalam lagi pembahasannya berdasarkan dari fakta mitos yang kita hadirkan. Nanti dokter tinggal jawab fakta mitos dulu, setelah itu kita bahas satu-satu gitu ya dok ya. Yang pertama dokter, fakta atau mitos setiap orang beresiko kanker? Fakta. Fakta ya, hati-hati, berarti kita semua beresiko bisa kanker ya dok ya. Kemudian yang kedua dokter, fakta atau mitos konsumsi micin terus menerus bisa menjadi penyebab kanker? Mitos. Mitos ya, oke, aman buat pecinta micin, tapi nanti kita tanya ya. Tapi nggak ada yang gaduh ya. Gaduh mecin kan nggak ada ya. Gaduh Indomie biasanya dok. Kemudian dokter yang kedua, fakta atau mitos efek samping dari pengobatan kanker itu lebih bahaya dari kankernya? Mitos. Yang kedua dokter, fakta atau mitos kanker ada beberapa kanker dan tidak bisa disembuhkan? Mitos. Yang terakhir dokter, fakta atau mitos biopsi dapat mengakibatkan kanker menyebar? Mitos. Banyak mitos ya. Banyak mitos ya. Kita bahas faktanya berarti dokter, karena banyak mitos. Yang pertama dokter, tadi faktanya setiap orang punya resiko kanker. Ini kenapa kita semua beresiko dokter? Ya, sebetulnya di tempat kita ini ada memang kalau ada yang namanya genetik. Genetik ini sebetulnya saya sering ditanya ya, cancer itu sifatnya genetik enggak gitu. Jadi sifatnya semua genetik sebetulnya. Jadi yang namanya cancer itu perubahan yang sifatnya genetik gitu. Nah, genetik itu ada dua. Satu bisa bawaan, dua bisa berubah karena faktor-faktor yang lain gitu, lingkungan gitu. Itu yang kita apa? Jadi itu yang kemudian kita anggap sebagai, tapi tidak semua faktor genetik itu adalah sifatnya adalah diturunkan gitu. Jadi itu yang menjadi catatan. Kemudian apakah semuanya itu bisa beresiko? Ya, memang karena memang secara genetik kita ada juga bisa satu saat kita akan berubah. Jadi yang genetiknya stabil tiba-tiba bisa berubah karena pola hidup kita yang tidak sehat dan seterusnya, itu akan membawa. Tetapi kemudian ada juga genetik yang sifatnya sebetulnya mengembalikan. Gitu, mengembalikan gennya, dia akan kembali menjadi sehat kembali gitu. Nah, tetapi kalau kerusakannya secara awam ya kita menjelaskan terlalu berat begitu, dan kemudian belum sempat berubah menjadi bagus, dia kemudian karena sifatnya sel kan, kemudian dia bisa berkembang, beranak begitu dalam jumlah yang cukup besar sehingga perubahannya jadi masif begitu, sehingga kemudian ya dia nggak selalu berubah, kemudian dia berkembang jadi kanker. Nah, salah satunya apa yang merubah gen kita jadi sangat berisiko kanker? Ya, jadi misalnya contoh, makanya sering kita ada tuh, misalnya kita harus banyak olahraga, ya misalnya gitu, terus kemudian kita tidak boleh kurang istirahat, misalnya begitu, atau aktivitas fisik yang lain-lain yang terlalu berlebihan, atau paparan-paparan kimia tertentu yang dalam jumlah yang banyak. Itu sebetulnya itu yang kita khawatirkan adalah perubahan genetik yang terjadi gitu akibat dari paparan itu gitu, sehingga itulah yang kemudian menyebabkan seseorang ini kemudian bisa berisiko terhadap kanker dan kemudian tidak bisa diperbaiki karena gennya juga tidak sempat perbaikan. Jadi ada yang namanya tumor suppressor gen. Jadi tumor suppressor gen itu ada gen yang sifatnya dia sebetulnya menekan gitu atau mengembalikan sifat kanker yang tadinya sudah berubah itu kemudian jadi baik lagi. Tapi kalau kemudian mutasinya terlalu besar atau berkali-kali, maka kemudian tumor suppressor gennya juga berubah, makanya dia nggak ada lagi suppressor, sehingga dia yang tumbuh adalah kemudian onkogen tadi. Jadi gen yang sifatnya memang onkogenik, dia bisa menimbulkan kanker. Gitu. Kita sambung langsung ke fakta mitos yang kedua dokter, konsumsi micin tadi itu menjadi salah satu faktor penyebab kanker. Tadi mitos. Secara penelitian begitu sebetulnya tidak ada sih sebetulnya, saya belum pernah baca paling tidak bahwa vaksin itu kemudian bisa secara langsung menimbulkan kanker begitu. Tetapi kalau sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik gitu. Artinya ya sama juga sih, misalnya kita olahraga kemudian baik gitu. Tetapi kalau kemudian olahraga sampai timbul stresor, tampil ini kan bisa kemudian paparan sinar matahari bagus. Tapi kalau kemudian dia berlebihan bisa juga kemudian jadi sesuatu yang lain gitu. Itu yang jadi artinya kalau secara langsung tidak ada. Jadi artinya kemudian kalau vaksin pasti kemudian ada cancer gitu. Nah, tapi kemudian kadang-kadang kita memang sulit untuk menemukan
hubungan secara langsung di cancer ini. Karena kadang-kadang kan satu faktor tidak cukup. Jadi dia akan bertemu dengan faktor-faktor yang lain. Contoh paling gampang merokok lah. Merokok itu kita semua tahu bahwa secara kesehatan rokok menimbulkan cancer, baik paru-paru lah, baik cancer usus lah dan sebagainya. Tapi sekarang pertanyaan kok dibalik gitu, kok tidak semua orang perokok sakit cancer? Nah, gitu. Jadi sama. Jadi artinya paparannya jumlahnya sama atau tidak. Kemudian dia sel gen pembawanya ada atau tidak. Kemudian dan banyak hal yang lain gitu. Sehingga kemudian seseorang bisa bertemu tapi apakah kemudian dia memperbesar resiko? Ya kalau perokok gitu. Ya meskipun tidak semuanya namanya berisiko tidak selalu, tetapi paling tidak kita harus hati-hati. Untuk berarti yang memang sudah ada gennya dari mungkin pernah sebelumnya sudah ada cancer, berarti pencegahannya harus lebih ketat lagi. Ya, lebih ketat. Jadi contoh misalnya di kanker usus gitu, misalnya pada usia muda. Jadi usia muda misalnya saran di luar negeri itu 45 itu kita harus melakukan tindakan kolonoskopi misalnya. 45 tahun. Ya, gitu. Itu ya baru harus melakukan itu gitu. Tetapi kalau pada saat dia ternyata ada first degree, misalnya dia saudara kandungnya atau bapaknya atau ibunya ada yang sakit seperti itu, maka dia berisiko lebih besar secara genetik gitu. Sehingga dia disarankan untuk usia lebih muda harus melakukan kolonoskopi. Contohnya begitu. Nah, terus kemudian nanti kanker payudara, ada yang namanya BRCA1, BRCA2 secara genetik. Nah, kemudian kalau seseorang ada BRCA1, BRCA2 mutasi, breast cancer, ya semacam gen gitu, ya itu, ya gitu. Nah itu maka dia harus hati-hati gitu, harus malah salah satu yang kita tahu salah satu bintang film ya Angelina Jolie itu kan dia langsung diambil itu payudaranya gitu karena dia ternyata tahu bahwa dia punya gen BRCA1, BRCA2. Nah ini salah satu contoh gitu bahwa apakah dia kemudian kalau didiamkan apakah betul dia jadi kanker payudara ya nggak tahu juga. Tapi paling tidak dari sisi genetik itu ada yang ya itu BRCA itu karena genetik bawaan gitu ya. Kalau yang tidak ada gen bawaan, dokter selain lifestyle mungkin yang lebih kayak tersadar, aduh aku nggak mau cancer deh, aku mau berubah hidup gitu misalkan. Yang mungkin jadi sangat penentu bahwa misalkan kanker usus misalkan karena makanannya tuh sangat sembarangan dimakan. Jadi kanker usus itu banyak penelitian. Jadi kita tinggal lihat aja sih penelitian yang ada. Misalnya dengan konsumsi daging merah berlebihan gitu. Terus kemudian makanan rendah serat gitu. Terus obesitas ya, terus kemudian perokok. Perokok itu juga sama. Salah satu risiko untuk kanker paru-paru, kanker nasofaring ya, kemudian kanker usus itu juga termasuk salah satu risiko. Jadi sebetulnya tidak hanya kanker paru-paru gitu. Jadi sebetulnya banyak. Nah, itu mungkin jadi ya kemudian kurang istirahat ya itu. Banyak stres. MSG itu enggak terlalu berpengaruh. Ya tadi sudah ditanya. Ya, jadi artinya kan kalau baik, dokter ini satu mumpung Mas di area sini, saya pernah dengar ada namanya tes darah DNA gitu untuk mengetahui apakah dalam 5 atau 10 tahun ke depan sel kanker kita bisa tumbuh dan sebagainya, itu sudah bisa dilakukan kan? ya tadi saya cerita. Jadi salah satu genetik yang diperiksa itu ada gen-gen tertentu yang kemudian kita periksa gitu ya itu. Jadi itu yang kalau kemudian ada gen-gennya itu maka itu sangat berisiko untuk terjadinya kanker tertentu gitu. Ya jadi ya itu tadi kembali lagi. Jadi tetap pola hidup tetap berpengaruh gitu ya. Jadi itu. Untuk tesnya itu kan berarti diambil dari sampel darah dok ya? Ya. Di Korea juga bisa? Belum sih. Belum ya? Tapi di Indonesia sudah ada? Ada, ya salah satu laboratorium bisa memeriksa gitu. Nah itu boleh ya untuk coba buat menurut Kota Semarang yang betul sudah ada gen bawaan cancer. Kita ke fakta dan mitos yang ketiga dokter, efek samping dari pengobatan cancer itu lebih bahaya dari cancernya itu sendiri. Ternyata mitos ya dok? Ya mitos. Jadi sebetulnya kalau kita melihat sebetulnya data di Indonesia itu mungkin sekitar 60-70% pasien datang itu stadiumnya lanjut sebetulnya. Ya, itu jelek sekali sebetulnya. Jadi jelek itu artinya bahwa deteksi dini masih belum baik gitu ya. Terus orang masih takut, terlalu banyak mitosnya daripada faktanya. Gitu. Ya contohnya begitu. Jadi artinya ada hal tertentu yang memang saya pernah ketemu pasien itu takut itu. Saya tanya kenapa sih kok kamu sudah sampai
seperti ini baru kita ke dokter gitu. Jawabannya karena dia takut kalau ketahuan sakit gitu. Indikatornya dari awal sudah ada ya. Dia udah tahu kalau dia ada benjolan, tidak nyaman dan seterusnya gitu. Tapi dia takut gitu. Jadi artinya daripada saya ketahuan sakit dong. Jadi saya ya sudah karena saya bisa aktivitas biasa ya dia merasa bahwa itu baik-baik saja gitu. Jadi itu yang kadang-kadang menjadi hambatan kita gitu. Apalagi kalau orang yang tadi sesuai dengan umur ya, umur tertentu harus begini begini gitu kadang-kadang lebih takut lagi mungkin malas gitu ya. Kalau nggak ada gejala aja takut gitu ya. Iya, ini makanya. Tapi sebenarnya bagus untuk pencegahan ya dok ya. Kita aware gitu. Kalau misalkan ada perubahan dalam badan kita tuh langsung ini kenapa langsung periksa harusnya dok ya. Ya, dan secara umum cancer kalau ditemukan stadium dini, angka kesembuhannya jauh lebih baik. Sebetulnya bisa berbalik itu. Jadi kalau stadium lanjut 90% tidak sembuh, 10% sembuh, yang stadium awal 90% sembuh, 10% tidak 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 sembuh. sembuh ya. Mm. Ini soalnya kalau kita ngomong masalah apa namanya indikator apa ya yang berubah dalam diri kita kalau setiap cancer beda-beda dok ya kayak misalkan tadi cancer payudara itu mungkin benjolan dan sebagainya. Apa yang Hmm. harus kita lakukan untuk kita langsung saat kayak aku butuh periksa ke dokter ini dok. Tanda-tanda apa dalam tubuh kita yang perlu kita sadari bahwa kayaknya ini cancer aku perlu ke dokter gitu dok. Banyak cancer ada misalkan mungkin kalau Ya, sebetulnya ada jadwal-jadwal sendiri kan memang. Jadi ada jadwal di mana seseorang harus melakukan pemeriksaan gitu ya, ada sesi medical check up. Itu harus kemudian kan ada itu kalau di dinas kesehatan pasti sudah hafal kan kapan harus pap smear, kapan harus apa melakukan sadanis gitu. Ya, itu kan dilakukan. Itu yang kanker yang paling banyak ya. Belum lagi kanker-kanker yang lain kan gitu. Kanker-kanker yang lain misalnya kanker paru-paru, misalnya ya kanker yang lain misalnya kanker pencernaan, itu kan ada jadwalnya sendiri. Memang kadang-kadang seseorang ini pindah ini dari faktor risiko satu ke faktor risiko yang lain. Contoh misalnya kan begini kan, misalnya contoh dia umur sekian, mayoritas kejadian di cancer ini. Nanti dia umurnya kan tambah itu, nanti berubah lagi dia masuk di cancer ini yang banyak. Itu angka epidemiologinya kan beda-beda itu gitu. Jadi artinya seseorang bisa pindah saja ke ini ke sini, faktor risikonya dia bisa ketemu faktor risiko ini, faktor risiko ini. Jadi sebetulnya nggak selesai gitu. Dan apalagi kalau statistiknya sebetulnya banyak sampai sekarang masih mengatakan bahwa mayoritas kanker itu dengan bertambahnya usia dia akan makin bertambah faktor risikonya untuk kanker. Ya, jadi itu kita harus pahami juga bahwa makin kita tambah usia, mungkin kita juga harus makin sering untuk melakukan screening. dokter pasien yang sering dokter terima atau dokter obat itu cancer apa dokter? Hampir semua banyak sih. Jadi artinya Yang paling sering dokter. Jadi kita tahu paling banyak. Kalau data sih kalau ya saya kira kalau data ya. Jadi payudara banyak ya kanker usus banyak, kanker paru-paru banyak, kanker darah juga banyak gitu. Ya leukemia, kemudian limfoma, ya banyak juga gitu. Dan apalagi di Karyadi sekarang kan di rumah sakit kita kan kita mungkin satu-satunya center yang sampai sekarang bisa melakukan bone marrow transplant gitu di Indonesia gitu. Jadi itu yang menjadi salah satu kebanggaan juga gitu bahwa setelah melakukan kemoterapi kalau di rumah sakit kita masih bisa melakukan tindakan bone marrow transplant. oke. Dokter kalau pengobatan pada kanker itu sendiri ada tingkatannya nggak sih kalau pada saat dia ditemukan di apa namanya di stadium 1 pengobatannya mungkin lebih ringan dan sebagainya. Secara umum begitu ya, terutama tidak bisa disamakan. Artinya tidak bisa disamakan karena respon cancer beda-beda gitu. Jadi artinya ada cancer yang memang titik utamanya dilakukan operasi, ada cancer yang titik utamanya dilakukan kemo begitu. Jadi kalau cancer harus diambil seluruhnya gitu, kemudian dia baru dilakukan kemoterapi dan radiasi misalnya begitu untuk kanker tertentu. Tapi ada juga cancer yang memang kita hanya operasi sedikit ambil gitu, tapi dia titik utamanya justru dia harus melakukan kemo habisnya gitu. Jadi beda-beda gitu. Dan ada memang yang cancer yang memang sama sekali nggak peka terhadap pengobatan sistemik terapi cancer gitu. Ada juga gitu. Jadi perkembangan obat cancer banyak sekali gitu. Sampai kemudian yang sekarang misalnya imunoterapi gitu, yang sering kita dengarkan gitu ya, sampai sekarang masih mahal gitu. Tetapi dia beda dengan kemo. Jadi kalau kemo dia sifatnya lebih pada menghasilkan apa namanya, menghasilkan obat yang membunuh sel kanker gitu secara
masif sampai kena sel yang sehat juga gitu. Tapi kalau imunoterapi beda. Jadi imunoterapi ya sifatnya dia seperti memperbaiki sistem imun ini untuk kemudian dia secara masif juga kemudian dia melawan sel cancer gitu. Contohnya begitu. Jadi sistem kerjanya beda-beda juga sih. Ya. Di pertanyaan terakhir dokter, efek dari apa namanya kemo itu terburuknya apa dokter? Terburuknya? Efek dari kemo ada efeknya nggak sih dok dari kemo ini? Ada efek sampingnya. Jadi memang makanya kita harus jadi kalau kita memberikan pengobatan secara umum itu kita harus menghitung gitu ya, artinya untung dan rugi dari si pengobatan ini gitu. Makanya pengobatan kanker ada yang sifatnya tadi lokal, sistemik gitu ya. Kemudian untuk pengobatan-pengobatan kita masih orang ini masih ada harapan untuk sembuh nggak? Gitu. Kemudian Psikologis juga ya dok berarti? enggak psikologis ya, fisik secara fisik. Jadi itu ada. Ya, respon tubuhnya. Kemudian kita harus menghitung jenis kansernya gitu. Oh, kanker ini memang peka nih terhadap pengobatan sistemik misalnya begitu. Kemudian obat A, B, C ini kita masukkan itu efek sampingnya sampai seberapa berat gitu. Ada hitungannya gitu. Artinya kita harus berhitung-hitung. Jangan sampai misalnya setelah kita berikan pengobatan harapan untuk sembuh tidak ada, tetapi justru yang keluar adalah efek samping. Ya gitu. Nah, efek samping yang berat itu seperti apa ya? Banyak gitu. Karena dia sifatnya sistemik, kena usus, kena paru, kena ginjal, kena macam-macam sehingga ya kembali lagi kita harus menghitung gitu. Jangan sampai kena kanker sih dok ya. Ya, itu paling enak. Jadi ini menjawab di fakta mitos yang keempat, kanker tidak bisa disembuhkan. Mitos tadi ya dok ya, sebenarnya Ya mitos, sembuh, ya? bisa disembuhkan gitu. Satu pasti stadium harus lebih awal begitu. Kemudian pengobatannya harus pas gitu. Jadi masih banyak orang yang takut gitu terhadap pengobatan kanker gitu ya. Tadi datang pada stadium lanjut. Ya. Yang terakhir dokter, biopsi dapat mengakibatkan kankernya menyebar. Tadi mitos ternyata. Enggak gitu. Kalau kita nggak ada biopsi kita mau ngapain gitu. Nah, gitu kan. Pengobatannya soalnya dok. Ya, harus kita ambil kan itu jaringannya. Apakah dengan tindakan semua, apakah dengan ambil contoh gitu kan itu kan memang harus kita ambil. Kalau enggak kita nggak dapat sifatnya apa nih gitu. Berarti harus dilihat dulu sifat dari Ya, karena sifat kansernya beda, benjolannya sama di payudara. Oke, tapi ada subtipe tertentu. Subtipenya itulah yang kemudian menentukan apakah kita melakukan pengobatan dengan A, dengan B, dengan C, contohnya begitu. Usus juga sama. Di usus sebelah kanan, usus sebelah kiri, stadium awal, stadium lanjut beda-beda. Berarti sebelum dilakukan saraf pembedahan harus diambil dulu saraf. Ya, untuk sebelum dilakukan terapi gitu ya. Jadi, Dokter, ini sharing pengalaman sekarang kita pengen tahu kalau biasanya kan orang mengekspos keluarga yang mendampingi pasien kanker kan ya karena pengobatannya agak panjang ya dok ya, dan mungkin udah banyak yang bercerita tentang bagaimana mereka susahnya merawat pasien kanker. Kalau dari segi medisnya dari dokter sendiri bagaimana sih dok kalau merawat pasien kanker itu maksudnya mungkin harus menguatkan secara mentalnya dulu atau bagaimana? Suka duka menjadi dokter spesialis dari dokter yang merawat pasien kanker? Ya, secara memang kita kadang-kadang terlibat ya secara perasaan gitu ya dengan kanker, apalagi kalau secara psikologi berat pasien kanker ini ya. Jadi artinya hal itu yang kadang-kadang kita nggak bisa jangkau gitu dengan apa namanya waktu dokter yang hanya sebentar bertemu dan seterusnya. Padahal sebetulnya dibalik kisahnya si pasien kanker ini berani datang ke dokter aja sudah masalah itu satu. Ya, atau kemudian mendengarkan vonisnya sakit ya nomor dua. Kemudian yang ketiga dia masih harus bertemu dengan pengobatan yang pasti tidak ringan gitu ya dari tindakan. Dia kan begitu seseorang menderita kanker dia langsung bayangkan kita harus operasi, habis harus kemo, habis itu harus radiasi gitu. Kita sering ketemu aja sebentar ya ibu kemo ya bapak ini gini ya habis gini gitu. Tetapi kemudian membayangkan dia harus bertemu dengan penderitaan yang tidak nyaman gitu kan itu juga satu masalah gitu kan. Setelah itu keberhasilan pengobatan. Ya pengobatan kita kadang-kadang dari dokter kita udah ngerti gitu ya. Kira-kira kansernya jenis ini, obatnya kira-kira ini keberhasilannya sekian gitu ya. Nanti kalau ini misalnya sekarang bagus sembuh gitu ya, kemudian si pasien seneng gitu ya. Waduh ya sudah seneng ya dok, ya makasih ya dok, gini gitu. Tapi sebagai dokter kita ngerti gitu bahwa
oh ini sebentar lagi dia paling sakit kambuh lagi nih gitu. Nah itu kan ya kan gitu. Jadi kan kita juga harus memilah-milah gitu. Artinya kita harus sampaikan nggak ini ya ke pasien gitu. Kadang-kadang keluarga yang harus kita undang gitu. Jadi artinya atau sampai pada titik di mana kita nggak bisa lagi memberikan pengobatan karena keadaan pasien gitu. Kita harus nyampaikan itu kan berat juga. Jadi itu yang hal-hal seperti itu yang kemudian cukup berat untuk pasien-pasien kanker dan untuk dokter yang dampingi juga saya kira itu butuh sesuatu. Kankernya adalah sesuatu yang memang harus berdampingan dengan hidup kita gitu. Jadi artinya kan nggak mungkin nih kanker hilang itu nggak bisa. Jadi yang bisa adalah kita ketemu deteksi dini, kemudian kita lakukan pengobatan, kemudian kita lakukan surveillance kalau yang sudah sakit begitu tertentu gitu ya. Setelah itu nanti kemudian nah, kalau memang stadium lanjut ya dia harus dengan pengobatan dan pengobatan yang tidak bisa sembuh nggak masalah, tetapi dia bisa hidup normal gitu. Kayak orang diabetes. Orang diabetes kan dia nggak bisa sembuh, tapi dia minum obat terus dan dia bisa kerja, bisa cari uang, bisa ketemu anak cucu dan seterusnya. Itu sama. Hmm. Sudah banyak informasi yang kita gali sebenarnya. Mungkin sebenarnya lebih pengen detail lagi ya. Soalnya mau banyak yang kan, cuman kayaknya dokter Eko sudah ditunggu pasien gitu. Jadi kita boleh statement terakhir dokter untuk mengakhiri podcast kita. Episode kali ini siapa tahu kita bisa podcast lagi di Terima kasih. Ya, jadi sebetulnya banyak sekali mitos ya yang sebetulnya berkembang di masyarakat untuk penyakit kanker gitu. Tetapi secara prinsip bahwa kita harus melakukan deteksi dini. Karena faktor risiko tuh ada di sekitar kita gitu. Kita bertemu dengan stresor, kita bertemu dengan kurang istirahat, kita ketemu dengan obat-obat kimia dan seterusnya dan seterusnya. Itu kita harus sadar itu sehingga dengan pola hidup yang ada sekarang kita harus melakukan screening sedini mungkin gitu. Setelah itu kemudian kalau perlu pengobatan harus pengobatan gitu. Jadi artinya pengobatan yang baik sekarang ini berbagai pilihan pengobatan yang memang harus dilakukan gitu. Dan tadi saya sampaikan bahwa tidak semua pengobatan itu bertemu dengan kegagalan di kanker. Jadi masih ada kesembuhan gitu. Harus ada screening dari awal ya dok ya. Medical check up misalkan 6 ya. bulan sekali itu penting dan lifestyle ya dok ya yang pasti harus baik. Begitu dokter, terima kasih sudah berbagi dengan kita di episode kali ini. Semoga ini menjadi pencerahan untuk seluruh Kota Semarang dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Ira Sustiana undur diri, sampai jumpa. Terima kasih.